Baik, selamat pagi Bapak. Perkenalkan saya Dr. Fahmi. Saya dokter yang berjaga pada pagi hari ini. Kalau boleh tahu, saya berbicara dengan siapa ini? Mardian. Bapak Mardian. Bapak Mardian usianya berapa Bapak? 28. Baik, Bapak Mardian, kalau boleh tahu kesini dengan keluhan apa Bapak? Saya datang mau periksa kesehatan. Oh baik, terima kasih Bapak. Berdasarkan permintaan Bapak, di sini saya nanti akan melakukan pemeriksaan fisik secara umum ya Pak ya. Di mana pemeriksaan ini saya memeriksa apakah nanti ada kelainan secara fisik umum Bapak, dan nanti saya akan meminta Bapak untuk tidur di bed, dan saya nanti mulai memeriksa dari kepala hingga kaki Bapak. Nanti akan terasa sedikit tidak nyaman, namun akan saya lakukan senyaman mungkin ya Pak ya. Yang begitu, apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, jika bersedia, silakan Bapak menempatkan posisi sesuai nanti yang saya arahkan. Kemudian nanti saya akan memeriksa alat terlebih dahulu dan juga mencuci tangan ya Pak ya. Baik, di sini saya akan melakukan persiapan alat terlebih dahulu. Di sini ada stetoskop, kemudian ada pen light, kemudian ada termometer, kemudian ada tensimeter, kemudian di sini ada spatula lidah, tisu, dan juga alkohol. Kemudian saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu sebelum memulai tindakan pemeriksaan. Baik, setelah melakukan cuci tangan, kita memposisikan pasien. Baik Bapak, di sini saya akan meminta Bapak untuk melapaskan baju terlebih dahulu ya, supaya tidak menghalangi dari daerah pemeriksaan. Kemudian silakan Bapak tidur dengan rileks, tenang saja. Nanti saya akan memulai pemeriksaannya Pak ya. Baik, di sini yang pertama saya akan melakukan penilaian keadaan umum pasien terlebih dahulu. Dari BJS pasien, pasien tampak kosmetis, tidak tampak adanya penurunan kesadaran. Kemudian pasien juga tidak tampak adanya kesakitan, dan status gizi pasien cukup baik. Kemudian yang kedua saya akan melakukan pemeriksaan tanda darah vital. Yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah terlebih dahulu. Permisi ya Pak ya, di sini saya akan melakukan pengukuran tekanan darah terlebih dahulu ya Pak ya, dan lengan kanan Bapak. Yang pertama kita buka tensimeter terlebih dahulu, kemudian pastikan penguncinya sudah terbuka. Setelah itu kita mengambil bagian lengannya, kemudian dipasangkan di lengan atas pasien. Ya, di sini saya akan melakukan pemasangan tensimeternya. Agak diluruskan Pak kakinya. Baik Bapak, apakah pemasangannya sudah terlalu kencang atau terlalu longgar? Baik, sudah pas ya Pak ya. Kemudian di sini saya akan menggunakan stetoskop untuk mulai melakukan pengukuran tekanan darah. Baik, kita menggunakan bagian dari bel. Pastikan sudah terbuka bagian dari bel, kemudian kita tempelkan pada daerah pusat pupiti pasien. Baik, dari pengukuran tekanan darah didapatkan tekanan darah 120/80 ya Pak ya, itu masih dalam batas normal. Setelah itu kemudian saya akan melepaskan tensimeternya terlebih dahulu. Siapa ya? Setelah itu kemudian kita merapikan tensimeternya. Jangan lupa untuk menutup penguncinya. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pengukuran suhu tubuh Bapak ya, menggunakan termometer di bagian ketiak Bapak. Pertama, kita pastikan air laksa sudah berada di bawah angka 35. Jika belum, kita kibaskan terlebih dahulu. Setelah dipastikan di bawah angka 35, kemudian kita mulai memasangkan di ketiak pasien. Isi ya Pak ya. Silakan dijepit Pak. Baik. Jangan banyak bergerak ya Pak ya. Kemudian tangannya bisa sebelah sini Pak. Baik. Sembari menunggu termometer mengukur suhu tubuh pasien, kemudian kita berlanjut pada pengukuran laju pernapasan dan juga laju nadi dari pasien. Baik, dari yang pertama kita melakukan pengukuran laju pernapasan pasien terlebih dahulu.
Baik, dari pengukuran laju pernapasan pasien didapatkan 16 kali per menit masih dalam batas normal. Kemudian kita melakukan pengukuran laju nadi dari pasien. Kemudian kita bandingkan kanan dan kiri. Dari pengukuran laju nadi pasien didapatkan frekuensinya 80 kali per menit masih dalam batas normal. Kemudian amplitudenya kuat angkat dan simetris kanan dan kiri. Selanjutnya kita mengambil dari hasil pengukuran suhu pada termometer aksila. Baik, di sini kita bisa membaca suhu tubuh pasien sebesar 36,5 derajat Celcius, artinya masih dalam batas normal. Kemudian kita menilai inspeksi kulit secara umum pada pasien. Pada warna kulit pasien tampak sawo matang, kemudian tidak tampak adanya lesi pada permukaan kulit. Kemudian kita evaluasi dari turgor kulitnya. Baik, turgor kulit dari pasien masih dalam batas normal. Baik, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada kepala pasien. Dari kepala pasien tampak bentuk dan ukurannya normosefal. Kemudian dari rambutnya warnanya hitam, persebarannya tampak merata. Dan kemudian di sini saya akan melakukan peragaan. Isi ya Pak ya. Saya lakukan palpasi pada kepala pasien. Dari palpasi tidak didapatkan adanya penonjolan atau destruksi, kemudian tidak didapatkan adanya massa. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada mata dan dari orbita. Kemudian yang pertama kita melihat alis terlebih dahulu. Dari alis warnanya hitam, persebarannya merata, tidak tampak adanya tanda-tanda kerontokan. Kemudian pada bulu mata, pertumbuhannya keluar, warnanya hitam, persebarannya merata, dan tidak tampak adanya kusta. Kemudian dari kelopak mata, silakan Bapak menjamkan mata, kemudian membuka kembali. Baik, dari kelopak mata tidak tampak adanya tanda-tanda ptosis, tidak tampak adanya massa maupun tanda-tanda inflamasi. Kemudian siapa ya? Silakan Bapak mulai ke atas, mulai ke bawah Pak. Baik, dari konjungtiva tidak dapatkan tanda-tanda anemis dan juga sklera tidak ikterik. Selanjutnya kita mulai melakukan pemeriksaan pada telinga. Dari telinga pasien kita bandingkan kanan dan kiri tampak simetris, ukurannya normal, tidak tampak adanya massa, tidak tampak adanya pembengkakan maupun lesi. Kemudian juga tidak tampak adanya sekret patologis yang keluar dari liang telinga. Kemudian selanjutnya kita melakukan palpasi pada telinga. Isi ya Pak ya, jika nanti nyeri silahkan bilang ya Pak ya. Apakah ada nyeri Pak? Tidak. Baik. Apakah ada nyeri Pak? Tidak. Baik, dari palpasi telinga dan juga nyeri tekan terabus tidak didapatkan adanya nyeri pada pasien. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada hidung. Isi ya Pak ya, bisa maskernya sedikit diturunkan. Baik. Selanjutnya kita mulai melakukan inspeksi pada hidung. Pada hidung tampak septum nasi simetris, tidak ada tanda-tanda deviasi. Kemudian untuk melihat rongga hidung, kita menggunakan pen light. Kemudian kita buka rongga hidung sedikit, siapa ya? Setelah itu kita inspeksi, tidak tampak adanya massa, kemudian tidak tampak adanya perdarahan atau sekret yang keluar, kemudian juga tidak tampak adanya polip nasi. Setelah itu, kemudian kita mulai melakukan palpasi pada os nasal. Siapa ya? Jika nyeri, silahkan bilang ya Pak ya. Apakah nyeri Pak? Tidak. Baik, dari palpasi os nasal tidak didapatkan adanya nyeri maupun tanda-tanda krepitasi. Selanjutnya di sini kita melakukan pemeriksaan pada bibir dan juga lubang mulut. Dari inspeksi bibir terlebih dahulu, bibir pasien tampak simetris, tidak tampak adanya parese, kemudian warnanya merah kehitaman, kemudian tidak tampak adanya labius kisis, tidak tampak adanya lesi pada bibir maupun sudut-sudut bibir. Siapa ya? Silahkan buka mulutnya. Kemudian silahkan dijulurkan lidahnya Pak. Baik, dari inspeksi lidah tidak tampak adanya parese dari lidah, kemudian tidak tampak adanya tanda-tanda inflamasi maupun bercak pada lidah. Kemudian kita lihat dari palatumnya, silahkan dikembalikan lidahnya Pak. Silahkan dibuka kembali. Dari inspeksi bagian palatum tidak didapatkan adanya palatus kisis. Kemudian dari mukosa bukal kita bisa inspeksi menggunakan spatula lidah. Siapa ya? Bisa dibuka mulutnya dan kita inspeksi mukosa lidah. Dari mukosa bukal
Kemudian dari inspeksi mukosa bukal tidak didapatkan adanya tanda-tanda inflamasi, kemudian tidak tampak adanya lesi. Kemudian setelah itu kita melakukan pemeriksaan pada rongga orofaring menggunakan pen light. Misi apa ya? Silahkan dibuka kembali mulutnya, lidahnya bisa dijulurkan. Baik, lidahnya dijulurkan Pak. Dijulurkan lagi. Bapak bisa bilang A. Baik, dari inspeksi rongga orofaring didapatkan uvula letaknya simetris di tengah. Kemudian pada tonsil tidak didapatkan adanya pembesaran maupun pelebaran rektal. Kemudian pada dinding posterior faring tidak didapatkan adanya tanda-tanda hiperemis. Artinya semua masih dalam batas normal. Kita melakukan pemeriksaan pada leher. Yakni yang pertama kita melihat apakah ada tanda-tanda pelebaran vena. Di sini tidak tampak adanya tanda-tanda pelebaran vena. Baik, silakan Bapak bisa melihat ke kanan dan ke kiri. Baik, dari inspeksi otot-otot sternocleidomastoideus tidak didapatkan adanya tanda-tanda hipertrofi dan juga penggunaan otot-otot bantu nafas. Kemudian kita melakukan palpasi kelenjar getah bening pada leher. Siapa ya? Saya sedikit melakukan perencanaan. Jika jadi silahkan bilang ya Pak ya. Tak menjadi Pak? Tidak. Baik, dari palpasi kelenjar getah bening pada leher tidak didapatkan adanya pembesaran dan juga tidak didapatkan adanya nyeri. Kita melakukan pemeriksaan pada torak atau dada pasien. Yang pertama kita inspeksi dari bentuknya terlebih dahulu. Bentuk dadanya pasien normal, kemudian simetris kanan dan kiri, tidak ada ketertinggalan gerak. Kemudian kita melakukan palpasi pada dada pasien. Siapa ya? Jika nanti nyeri silahkan bilang ya Pak ya. Kita melakukan palpasi di seluruh lapang torak. Apa jadi Pak? Baik. Dari palpasi bagian torak tidak didapatkan adanya nyeri, kemudian tidak didapatkan adanya tanda-tanda gravitasi. Kemudian kita melakukan preventus raba. Siapa ya? Silakan nafas Pak. Baik. Bernafas Pak. Baik. Silakan bernafas Pak. Baik, dari preventus rabanya tidak ada ketertinggalan salah satu dari gerakan dada. Kemudian kita melakukan palpasi pada ictus cordis. Baik, di sini ictus cordis teraba dan juga tidak terasa adanya tril. Baik, selanjutnya kita melakukan perfusi pada lapang paru. Siapa ya? Baik, dari perkusi lapang paru didapatkan suara sonor. Baik, di sini kita akan melakukan auskultasi pada lapang paru. Siapa ya? Silahkan Bapak bernapas secara rileks. Kita menggunakan bagian membran, jangan lupa untuk membukanya terlebih dahulu. Dan kita melakukan auskultasi. Napas Pak. Buatkan. Napas Pak. Buatkan. Napas Pak. Buatkan. Napas Pak. Baik. Napas Pak. Napas Pak. Baik, dari hasil auskultasi lapang paru didapatkan suara napas vesikuler, kemudian tidak didapatkan adanya suara napas tambahan seperti rongki maupun wheezing. Kemudian pada suara jantung didapatkan S1, S2 tunggal, tidak ada murmur. Baik, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada bagian abdomen. Dari perut pasien tampak normal, datar, tidak terdapat adanya tanda-tanda inflamasi maupun masak. Kemudian kita melakukan auskultasi. Melakukan auskultasi keempat kuadran abdomen. Siapa ya? Baik, dari auskultasi keempat kuadran abdomen didapatkan suara bising khusus 16 kali per menit masih dalam batas normal. Kemudian tidak didapatkan suara tambahan seperti metallic sound. Baik, selanjutnya kita melakukan perkusi pada keempat kuadran abdomen. Siapa ya? Baik, dari perkusi didapatkan suara abdomen timpani. Kemudian kita melakukan palpasi pada 9 kuadran abdomen. Siapa ya? Silahkan sedikit ditekuk lututnya Pak. Baik, selanjutnya kita
melakukan palpasi pada 9 kuadran abdomen. Apakah nyeri, Pak? Baik. Jika nyeri silahkan disampaikan ya, Pak ya. Baik, dari hasil palpasi 9 kuadran abdomen tidak didapatkan adanya nyeri, kemudian tidak didapatkan adanya defense muskular, kemudian juga tidak didapatkan adanya tanda-tanda massa. Selanjutnya kita melakukan penilaian terhadap ekstremitas. Dari ekstremitas pasien tidak didapatkan adanya tanda-tanda kelainan dari anatomi, simetris dan kiri, tidak didapatkan adanya luka, kemudian juga tidak didapatkan adanya tanda-tanda edema. Kemudian kita melakukan palpasi dari astralnya. Pada palpasi akral teraba hangat, kemudian kita mengecek apakah ada edema, baik tidak didapatkan adanya pitching edema. Kemudian setelah itu kita melakukan pemeriksaan capillary real time pada tangan pasien terlebih dahulu. Dari CRT masih didapatkan kurang dari 2 detik. Pada bagian kaki masih didapatkan kurang dari 2 detik, artinya masih dalam batas normal. Bapak, pemeriksaannya sudah selesai. Silakan Bapak silakan mengenakan bajunya kembali. Nanti saya akan melakukan alat terlebih dahulu dan juga mencuci tangan. Setelah itu nanti akan saya jelaskan dari hasil pemeriksaan ya. Kita merapikan alat terlebih dahulu. Lalu kita melakukan cuci tangan. Bapak, dari hasil pemeriksaan tadi semuanya sudah saya catat di dalam rekam medis dan didapatkan hasil dari pemeriksaan fisik umum Bapak masih dalam batas normal ya Pak ya, artinya tidak ada kelainan. Mungkin barangkali ada Bapak yang ingin ditanyakan. Baik, jika tidak ada, saya ucapkan terima kasih ya Pak ya.